Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu di antara hal yang harus kita takuti dalam kehidupan adalah nasib kita seusai kehidupan kita di dunia ini selesai, setelah kita mati. Nasib kita di alam kubur, nasib kita di akhirat. Kalau nasib kita di dunia bisa kita ikhtiarkan untuk bisa terlepas dari madarat, meraih manfaat. Tapi kalau nasib kita di alam barzakh setelah kita nanti mengalaminya, kita tidak bisa berupaya menyelamatkan diri secara dadakan pada hari itu. Padahal penderitaan di sana jauh lebih dahsyat daripada penderitaan di alam dunia. Hebat-hebat penderitaan di alam dunia, nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan di alam kubur bagi orang yang terkena azab kubur. Karena itulah upaya kita untuk bisa selamat di alam kubur harus dilakukan sejak sekarang. Kenapa demikian? Sebab Utsman saja ketika ingat alam kubur menangis. Lalu ditanya kenapa menangis? Beliau menjawab, innal qabr manzilah min manazilil akhirah. Alam kubur itu salah satu di antara fase menuju akhirat. Siapa man naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat ketika menghadapi fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dia akan memperoleh nikmat kubur, maka proses selanjutnya lebih mudah. Hisabnya di akhirat nanti lebih gampang. Tapi siapa yang tidak selamat ketika ditanya di alam kubur tidak bisa jawab, kena azab kubur, hisabnya kelak di akhirat lebih dahsyat. Dan azab yang Allah timpakan lebih hebat lagi. Karena itulah maka wajib kita berikhtiar sejak sekarang agar kita selamat di alam kubur. Saking hebatnya azab kubur sampai Nabi SAW pun berlindung kepada Allah. Dan menyuruh para sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kata beliau, ista'idhu billahi min azabil qabr. 3 kali. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Lalu para sahabat menyatakan, inna na'udzu billahi min azabil qabr. Kami berlindung
kepada Allah dari azab kubur. Saking mengerikannya azab kubur, Nabi SAW pun melakukan dan memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur di dalam salat. Di dalam tahiyat seusai kita membaca innaka hamidum majid, lalu kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nah, ini dahsyatnya azab kubur. Bagaimana caranya kita selamat? Maka satu-satunya jalan agar selamat dari kengerian azab kubur adalah beriman dan beramal soleh. Lakukan semua perintah Allah. Jauhi semua larangan Allah. Azab kubur itu dahsyatnya luar biasa. Bentuknya beragam. Tergantung bentuk dan kadar dosa yang dilakukan oleh manusia. Ada yang kukunya panjang, terbuat dari logam runcing, kemudian dia cakar-cakarkan kepada wajah dan dadanya, berlumuran darah, perihnya enggak ketulungan. Mereka lah orang-orang tukang gibah, tukang ngupat, tukang menjelek-jelekan orang lain. Ada juga yang ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, dua-duanya. Mereka lah para pendusta. Ada lagi yang ditimpa kepalanya dengan batu yang sangat besar sampai pejet, dan banyak lagi beragam azab kubur yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mengalaminya. Maka bagaimana solusinya? Pertama, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'al mayyitu fi qabrih. Apabila mayit sudah diletakkan di kuburannya, sebelum dia dibangkitkan di alam kubur, qamatis shalah inda ra'sih wasyamu an yaminih waz zakatu an yasarih wa silaturahim wal ihsan ilan nas was sadaqah inda rijlaihi. Apabila seseorang sudah diletakkan di kuburannya, dikuburkan di alam kubur setelah mati, maka salat berdiri di arah kepalanya. Saum berjaga di sebelah kanannya. Zakat berjaga di sebelah kirinya. Dan perbuatan baik kepada manusia, silaturahmi, sedekah, menolong orang, itu berjaga di arah kedua kakinya. Ketika ada azabmu datang dari arah kepalanya, salat berjaga lalu berkata, ma min qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arahku ini, dari arah kepalanya. Lalu datanglah azab dari sebelah kanannya. Ada yang berjaga di sana, itu ibadah saum. Kata ibadah saum, ma min qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk dari arahku, dijaga oleh saum. Datang dari sebelah kiri. Berkata zakat yang ada di sana, ma min qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk. Datang lagi dari arah bawahnya, kedua kakinya. Maka semua perbuatan baik dia kepada sesama manusia akan berjaga dan berkata, ma min qibali madkhal. Akhirnya azab itu tertolak dan tidak bisa mengenai orang itu. Lalu datanglah malaikat munkar dan nakir. Lalu berkata ijlis fajalasa. Duduklah kamu, bangkit. Lalu orang itu duduk. Lalu ditanya, ma taqulu fi rajulin alladhi bu'itha fikum wa ma tashhadu bihi. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Bagaimana persaksianmu terhadap orang itu? Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menjawab, kata orang itu,
da'auni usalli, biarkan saya sholat dulu. Lalu sholat 2 rakaat di alam kubur. Selesai sholat, malaikat itu bertanya lagi, bagaimana jawabanmu terhadap pertanyaan kami tadi? Dia balik bertanya, apa pertanyaanmu tadi? Yaitu bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu. Orang mukmin ini menjawab, asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat kemudian menjawab, ala dzalika huyyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Di atas prinsip itulah dulu kamu hidup waktu di dunia. Di atas prinsip itu pula kamu mati. Dan nanti di atas prinsip itu pula kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Akhirnya orang ini selamat. Ketika ditanya dapat menjawab secara benar, kemudian terhindar dari azab kubur dan diberikan nikmat kubur, dibukakan kepada dia pintu menuju surga, lalu diperlihatkan istana di surga yang kelak pada hari kiamat akan dia tempati. Kata malaikat, hadza maq'aduka, kamu itu tuh rumah tempat tinggal kamu kelak setelah kiamat di surga. Setelah itu dibuka pintu menuju neraka. Lalu terlihat ada azab, ada siksa, ada rumah untuk dia di neraka, mengerikan. Beragam azabnya luar biasa, menakutkan. Kata malaikat, hadza manziluka in asaitallah. Itu juga rumahmu tuh. Kalau kemarin waktu kamu hidup maksiat kepada Allah, tempatmu itu. Tapi karena kamu tidak maksiat, maka Allah ganti tempatmu di neraka dengan istanamu di surga. Ini yang namanya nikmat kubur. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengambil banyak faedah. Salah satu di antara faedahnya adalah yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah ibadah dan amal soleh. Maka jaga sholat, jangan sampai bolong-bolong. Jaga saum, jaga juga zakat bagi orang-orang yang sudah terkena kewajiban zakat. Dan yang terakhir ini, jaga sikap kita kepada sesama. Lakukan perbuatan baik sesering mungkin ke banyak orang. Hindarkan berbuat zalim, menganiaya, merugikan, menyinggung perasaan mereka, mengganggu kehidupan mereka. Karena bila itu terjadi, walaupun kita rajin sholat, rajin saum, rajin zakat, dari atas terjaga, kanan kiri terjaga, dari bawah tidak terjaga, azab kubur nanti datang dari arah sana. Dari sinilah para ulama menyimpulkan salah satu di antara penyebab orang bisa selamat dari azab kubur adalah melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah dengan cara pelaksanaan yang berkualitas. Makin bagus sholatnya, makin bagus penjagaannya, saumnya, zakatnya, perbuatan baik. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, saumnya asal-asalan, zakatnya asal-asalan, ibarat security, satpam, keamanan, tapi ketika berjaga tidur, ketika berjaga lalai, ketika berjaga dia malah main game, maka ada pencuri, ada orang jahat, tidak terdeteksi, akhirnya terjadi kejahatan. Ambrol pertahanan penjagaan orang itu. Begitu juga sholat. Makanya wanti-wanti Allah mengancam orang yang sholatnya asal-asalan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Sholatnya tidak khusyuk dan tidak ikhlas. Sholatnya enggak benar, jebol pertahanan.
Nanti sholatnya berjaga di alam kubur di arah kepalanya, tapi penjagaannya nggak benar, azab kubur masuk ke sana. Sebagaimana pencuri bisa masuk ke sebuah rumah yang dijaga oleh satpam yang tidur, atau yang lalai, atau yang melamun, atau yang sejenisnya. Demikian juga saum. Rasul SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bi wal jahal, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, saumnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima. Orang itu akan diazab walaupun saum, karena saumnya asal-asalan. Demikian juga perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu, agar kita selamat dari azab kubur, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jauhi yang dilarang, maka orang itu akan ditegarkan ketika menghadapi pertanyaan di alam kubur. Ini yang dimaksud dengan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap. Maksudnya Allah akan beri hidayah kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, ibadah dan melakukan kebaikan, untuk memberikan qaulus tsabit, jawaban yang benar di alam kuburnya ketika mengalami fitnah kubur. Jaga perintah Allah jangan sampai ditinggalkan. Jaga larangan Allah jangan sampai dilanggar. Jaga semua aturan yang Allah turunkan untuk kita. Itu yang akan menjadi penyelamat kita pada waktu kita ada di alam kubur. Selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Bahkan sebaliknya kita akan peroleh nikmat kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida wa ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, setelah orang tadi terjaga dari azab kubur oleh ibadahnya, ditanya satu pertanyaan, jawabannya benar. Apa yang ditanya? Tentang Rasulullah SAW. Bagaimana persaksian dia kepada beliau dan amalan. Ternyata orang itu menyaksikan ini utusan Allah lalu diikuti. Sunnah Nabi SAW tegak dalam dirinya, dalam kehidupannya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dilaksanakan, yang dilarangnya dijauhi. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fattaqu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, ambil, lakukan. Apa saja yang dilarang, jauhi sejauhnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini ditutup dengan innallaha syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya, maha keras azabnya. Maknanya kalau tidak mengikuti Rasul SAW, maka akan terkena dengan azab yang dahsyat. Al-Quran surah An-Nur 63 menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari Rasul itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan akan diberikan azab yang sangat dahsyat.
Di alam kubur diazab kena azab kubur, di akhirat lebih dahsyat lagi kalau kita mengabaikan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu atau kiat kedua agar kita selamat dari azab kubur, dari fitnah kubur, setelah kita melakukan ibadah dan amal soleh, jaga agar ibadah amal soleh itu cara pelaksanaannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah. Ketika contoh dari Nabi diabaikan, lalu dia melakukan ibadah sesuai dengan keinginannya sendiri, ditambah, dikurang, apa dirubah, selain ditolak juga diazab. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan amalan tapi tidak mencontoh aku ketika melaksanakan amal itu, ditolak. Selain ditolak, diazab. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Di zaman Nabi-nya nggak ada, diadakan dalam perkara agama, bukan dunia. Karena setiap perkara agama yang baru diadakan disebut bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat di dalam neraka. Itu ancaman dari Nabi SAW. Dia diazab di alam kuburnya, diazab di akhiratnya. Yuk kita selamatkan diri kita dari murka dan azab Allah, baik di alam dunia berupa musibah yang dahsyat sebagai hukuman atas dosa kita, ataupun azab kubur di alam kubur, apalagi azab neraka di akhirat nanti. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari semua keburukan, baik alam dunia, alam kubur, apalagi akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda.
Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.